Saya Rika Lasmini Ritonga dari SMA Swasta Darul Ilmi Murni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini saya ingin melakukan atau menyebarkan pemahaman dan juga pengalaman mengenai penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya selamat datang kepada para Bapak Ibu guru hebat. Sini kita ingin belajar bersama ya Bapak dan Ibu. Mari kita belajar bersama, belajar keras dan juga saling menghormati dan mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sini sebelum masuk pada budaya positif, saya ingin mendengarkan dari pendapat Bapak dan Ibu guru mengenai pernyataan yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pernyataan yang meminta Bapak dan Ibu menyampaikan pendapatnya, apakah setuju dengan pernyataan ini atau tidak setuju, seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya mau menanyakan pada Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya dipersilahkan ya Bapak dan Ibu. Oke, kepada Bapak Rizal, saya persilahkan. Terima kasih Bu Rika. Terhadap 3 pernyataan ini, saya berpendapat bahwa tiga-tiganya tidak setuju. Baik itu hukuman yang membuat anak atau peserta didik itu jerak, atau hukuman yang menurut kita positif, atau juga bahkan memberikan penghargaan yang menurut kita meningkatkan motivasi. Semuanya bagi saya tidak setuju, Bu. Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa tidak setuju Pak? Pertama, jika hukuman itu yang ada nanti akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman atau bahkan sakit hati, Bu.
Jadi ketika dia mematuhi kita bukan karena keinginan dia, tapi karena rasa bencinya dia barangkali gitu. Nanti punya pikiran, ya biar cepat dengan guru ini saya nurut saja. Itu yang pertama. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Memang bisa jadi peserta didik akan menuruti apa yang kita mau, tapi tidak jangka panjang barangkali, Bu. Kemudian termasuk juga yang penghargaan. Jadi nanti ada motif lain, dia akan mengikuti nasihat kita, menuruti perkataan kita. Jadi ada maunya, kalau ada maunya. Dia beranggapan saya nanti akan mendapatkan hadiah nih. Ketika tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan hal yang baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Barangkali dari ibu-ibunya ada yang ingin menanggapi, mungkin setuju ya dengan pernyataan ini gitu. Kalau misalnya setuju, mohon juga penjelasannya begitu. Oke, kepada Ibu Nurhayati Lubis, saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rika yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya kalau menurut saya dengan pernyataan ini saya setuju ya, karena bagaimanapun di sekolah itu terkadang anak-anak murid ini banyak yang semena-mena, artinya mereka melakukan kesalahan itu sering berulang-ulang kali. Jadi ketika kita berikan hukuman, tetapi hukuman ini yang tidak terlalu memberatkan, tetapi memang mendisiplinkan anak seperti itu. Apalagi seperti tadi Bu Rika sebutkan bahwa membersihkan halaman sekolah gitu kan. Jadi memberikan efek, oh ya ini capek nih kalau harus membersihkan halaman sekolah terus. Jadi si anaknya ini pun mulai berpikir untuk besok ini jangan melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Kemudian ketika seseorang rajin belajar ataupun dia memang betul-betul ingin mendapatkan nilai yang bagus, kita memberikan reward atau penghargaan menurut saya itu cocok sekali gitu. Karena kalau misalnya kita samakan orang yang rajin dengan orang yang tidak rajin, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi siswa-siswa itu tidak ada yang termotivasi untuk semakin rajin dalam belajarnya. Itu Bu Rika, mungkin itu pendapat saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada Ibu yang lain. Itu mungkin dia ada setuju, tidak setuju kalau seperti ini. Mungkin ada pendapatnya yang seperti itu, Ibu. Ya, mungkin coba saya sedikit tanggapi ya Ibu Rika. Kalau menurut pendapat saya, secara pribadi dan juga hasil pengalaman yang mungkin ada dicoba mungkinnya di sekolah, di sini kan ada hukuman yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif gitu. Kalau hukuman yang bersifat negatif, jujur saja saya tidak setuju gitu kan. Namanya juga bersifat negatif, pasti ada dampak negatif juga untuk anak didik kita. Sedangkan pemberian hukuman yang bersifat positif ini saya setuju gitu kan. Karena seperti saya coba saja di sekolah, misalnya jika ada anak-anak yang berbicara kurang baik, maka saya meminta mereka membaca Quran atau istighfar gitu. Mungkin awalnya mereka merasa keberatan, tapi kalau kita beritahu gitu kan, maksudnya jika istighfar maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mereka awalnya keberatan menjadi tidak keberatan seperti itu. Meskipun sebelumnya saya pernah mendengar gitu kan untuk kurikulum merdeka ini tidak ada lagi hukuman seperti itu. Cuman saya nggak paham juga maksudnya tidak ada hukuman itu seperti apa. Cuman dalam hal ini kalau slide ini saya menyatakan jika hukuman itu bersifat positif saya setuju, jika bersifat negatif saya tidak setuju seperti itu Bu Rika. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Rika. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup ya pernyataan untuk
pernyataan ini dari tanggapan Bapak Ibu, ada yang menyatakan setuju, ada yang tidak setuju, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas. Ini saya hanya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak dan guru juga ya. Ini kita lanjut untuk sini juga ada perubahan paradigma yang mana Anda A dan B adalah teman Anda. Nah, di sini bisa dibayangkan atau mungkin diilustrasikan atau dicontohkan langsung ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita Bapak Ibu bisa membaca dan juga membayangkan seperti apa yang akan terjadi kira-kira jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini biar saya bacakan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, si B bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, ataupun merayu. Bisa juga dia menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang akan terjadi ketika hal ini di dalam kehidupan kita itu terjadi gitu, kejadian ini. Ada si A, ada si B, yang si A itu adalah diri kita gitu. Ketika kita menggenggam sesuatu, di dalam genggaman itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi kawan kita ingin membukanya gitu kan. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu terhadap diri kita sendiri yang si A yang kita contohkan sebagai si A dan juga kepada si B, seperti itu. Sini saya juga meminta tanggapan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu. Saya persilakan untuk memberikan tanggapannya mengenai apa yang akan terjadi. Begitu. Ya, coba saya coba menanggapi untuk slide yang ini juga Ibu Rika. Saya coba ya. Benar salahnya saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa Ibu. Kalau yang saya pahami dari slide ini, di sini ada A dan B gitu ya. A-nya kita dan B-nya itu teman, seperti itu. Jadi di sini kan tujuannya sama-sama ingin mendapatkan kertas yang sedang dikepal oleh teman kita gitu kan. Jadi sebenarnya di sini ada dua pilihan gitu ya. Ada dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa saja gitu. Jika kita memaksanya dengan mengancam, menghardik, maka kita akan mendapatkan juga kertas itu, tapi efeknya itu teman kita akan membenci kita, bahkan marah kepada kita gitu. Sedangkan kalau kita memakai cara yang baik gitu kan, membujuk, mungkin lebih merayunya, kita tetap mendapatkan juga, tapi dia tidak marah kepada kita gitu. Jadi kita akan tetap mendapatkan dua-duanya, cara itu kita tetap mendapatkan, cuman yang pertama kalau kita membujuk, merayu, maka kita akan mendapatkan efek yang positif seperti itu gitu kan, tanggapan yang positif. Sedangkan kita memakai cara kedua dengan memaksa, menghardik dan secara paksa, maka kita tetap mendapatkan kertas tersebut. Namun tanggapannya itu atau hasilnya itu bersifat negatif gitu, itu marah dan rasa benci. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Rika Lasmini. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Rizky Amir. Mungkin ada yang memiliki pendapat tersendiri mengenai apa yang akan terjadi dengan kejadian antara si A dan si B. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, kepada Pak Rizal saya persilahkan. Dalam kondisi yang dijelaskan oleh Bu Rika, A dan B, A adalah saya, B teman saya punya sesuatu di tangan saya, kemudian B berusaha mengambil, baik itu merayu,
mengancam, menghardik, atau dengan cara yang lainnya. Apa yang akan saya lakukan? Apapun yang akan saya lakukan ketika saya membuka, bukan karena rayuan, bukan karena ancaman atau yang dilakukan si B. Ketika saya membuka itu murni karena saya ingin membukanya. Begitu juga ketika saya tidak ingin membukanya, meskipun diancam, dihardik, saya tidak akan membuka karena memang saya tidak ingin membukanya. Jadi semuanya atas kehendak saya, atas kontrol diri saya, tidak terpengaruh oleh keadaan yang dari luar. Barangkali demikian. Baik, terima kasih pada Pak Rizal. Nah, di sini kan ada si A tadi, ada si B. Mungkin kalau saya Bapak Ibu mengibaratkannya itu sebagai seorang murid dengan seorang guru, gitu. Yang mana yang A itu adalah seorang anak didik atau seorang siswa, dan B itu adalah guru, gitu. Jadi ketika kita ingin berusaha merubah tingkah laku seorang anak, gitu, sudah dengan segala daya dan upaya kita lakukan, tetapi si anak tetap dengan pendiriannya misalnya, atau dengan ketetapan prinsipnya, gitu. Jadi kita tidak punya kekuasaan gitu untuk memaksanya, gitu. Kalau dari saya sendiri ya Bapak dan Ibu. Tapi sama seperti juga yang disampaikan oleh Ibu Rizky Amir tadi, ketika kita memaksa si B untuk membuka kepalan tangannya, gitu, dengan cara kita ibaratkan dengan cara yang kasar, gitu ya, dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam, menghardik, gitu, atau mungkin sampai menyakiti fisik si B tadi tangannya ya. Yang pastinya si A pasti kesakitan, gitu. Nah, jika pun dia memberikan, tapi ada rasa sakit gitu kan yang akan diperoleh si anak, seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan kita sebagai seorang pendidik gitu, memaksa seorang anak seperti tadi hukuman yang kita kasih untuk mendisiplinkan anak, memang dia disiplin, tetapi ada sesuatu yang membekas di dalam dirinya, di dalam hatinya, yang mungkin akan selalu ada di dalam hatinya, gitu, sulit untuk dilupakan. Walaupun suatu hari nanti dia tetap berlaku disiplin seperti itu. Nah, di sini paradigma perubahan ini menurut saya membuat kita untuk berpikir jalan mana yang akan kita pilih. Apakah kita seorang guru yang yang bisa menghukum dengan kekerasan, atau sebaliknya, atau memilih untuk berlaku lemah lembut seperti itu. Namun kita akan mempelajarinya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, mungkin di sini nanti yang akan saya bahas itu mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Baru pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, yang menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam itu berkebinekaan global. Untuk selanjutnya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mungkin selama ini yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing itu masih dalam stimulus respon ya Bapak Ibu. Yang mana di sini kita lihat perbedaannya antara stimulus dan respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, kontrol saya.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu di dalam teori kontrol. Dan yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Yang di dalam teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di dalam stimulus respon, model berpikir itu ada menang, ada yang kalah. Namun di dalam teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Dan di sini yang ingin saya jelaskan, realitas kebutuhan kita itu sama dengan teori kontrol yang realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, mungkin di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu, kita selalu melihat kebutuhan setiap anak itu sama gitu, ingin mendapatkan pendidikan dan mungkin sering kita gunakan ya Bapak dan Ibu strategi kita yang sama dalam membelajarkan anak gitu. Materinya pun sama yang kita berikan, saya sumbernya sama. Misalnya kalau kita mengajar di dalam satu kelas, kita menggunakan video video untuk semuanya gitu, tidak ada sumber belajar yang lain seperti itu. Nah, di dalam teori kontrol itu kan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kalau kita hubungkan dengan anak yang tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap anak itu memiliki ya Bapak Ibu, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Jadi di sini kita belajar untuk memahami setiap kebutuhan. Gitu. Makanya kita mempelajari teori kontrol, bukan lagi stimulus dan respons seperti itu. Selanjutnya di sini ada disiplin ya Bapak Ibu. Yang mana disiplin, budaya kita sering memaknai kata disiplin sebagai suatu perlakuan terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau misalnya kita buat setiap anak harus disiplin, jadi kan yang muncul itu ketidaknyamanan gitu, bukan kesadaran bahwa disiplin itu penting seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini dia tadi untuk penjabaran yang pertama ya Bapak dan Ibu, pernyataan yang saya setuju atau tidak seperti itu. Nah, di sini yang mana disiplin positif itu adalah setiap anak itu, setiap diri itu bertanggung jawab atas dirinya gitu terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam sebuah disiplin tersebut gitu. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, hukuman itu bukan untuk mendisiplinkan karena dia berlaku sesuatu itu ya memang karena ada hukumannya gitu, dia nggak mau melanggar karena nanti dihukum gitu, bukan karena motivasi di dalam diri dia terhadap sesuatu peraturan tersebut seperti itu. Jadi yang baik itu adalah kita menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap sesuatu itu kepada seorang anak seperti itu. Begitu juga dengan tadi penghargaan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat, juga seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya rasa semua orang memiliki kebutuhan itu ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan juga rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan merasa senang. Nah, di sini kita melihat kasih sayang dan rasa diterima. Di sini lain merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, terus keinginan untuk diterima di kelompoknya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada tetap terhubung dengan orang lain, rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Kalau kita hubungkan di sekolah kita seperti itu ya Bapak dan Ibu. Setiap anak itu kan
harus kita hormati dan harus kita tahu bahwasanya dia itu harus diterima gitu. Bagaimanapun perilaku si anak tersebut, kita harus sadar akan kebutuhan dasar dia gitu, bahwasanya dia itu harus diterima gitu. Mungkin kalau di sekolah kita ada anak didik yang kita bilang dalam tanda kutip bandel seperti itu ya, susah untuk diingatkan seperti itu. Nah, tugas kita harus menyadari bahwasanya dia itu punya kebutuhan dasar yang harus diterima. Di sinilah tugas kita sebagai pendidik itu tadi, meyakinkan nilai-nilai baik itu ke dalam diri dia tersebut ya Bapak, dan kita kembalikan dia ke dalam kelompoknya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah motivasi perilaku manusia ini juga terdapat di dalam diri kita sendiri atau tidak Bapak dan Ibu? Atau mungkin kita menemukan anak-anak didik kita itu melakukan sesuatu karena motivasi perilaku manusia ini gitu di sekolah Bapak dan Ibu. Boleh ya Bapak Ibu berbagi seperti itu? Langsung aja pada Ibu untuk berbagi pengalaman Ibu di sekolah masing-masing. Terima kasih Ibu Rika atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman di sekolah saya ya, kalau saya amati motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, itu benar Bu. Anak-anak kan menghindari jika ada hukuman yang bersifat negatif misalnya, karena kebanyakan kan rekan-rekan guru, mungkin kita sendiri juga mungkin seperti itu ya, hukuman itu kan masih ada yang bersifat negatif. Jadi pastinya motivasi perilaku anak kita itu ya untuk menghindari hukuman, karena kan merasa tidak nyaman adanya hukuman yang bersifat negatif tersebut kayak gitu. Jadi benar yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan pujian juga demikian. Jadi mereka melakukan sesuatu itu ya karena biar dipuji oleh temannya dan biar dipuji oleh gurunya, biar dipuji juga oleh orang tuanya. Jadi ini juga benar. Kemudian untuk yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Karena saya ngajarnya di tingkat dasar, jadi saya rasa ini jarang sih saya jumpai untuk anak-anak di tingkat dasar. Jadi kalau untuk yang pertama dan kedua benar adanya seperti itu. Mungkin itu saja pengalaman dari saya Ibu Rika. Saya kembalikan ke Ibu Rika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rizky Amir ya yang berbagi pengalamannya. Ibu tadi dari tingkat SD ya Ibu ya? Iya Ibu Rika, tingkat madrasah ibtidaiyah. Oke, mungkin ada Bapak dan Ibu dari tingkat SMP yang ingin membagikan pengalamannya ya Bapak dan Ibu. Boleh kita sharing-sharing juga di sini ya, bagaimana keadaan di sekolahnya gitu terkait anak didik kita gitu. Oke, kepada Pak Rijal, saya persilahkan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau saya sharing bukan sebagai tingkat menengah ya Bu ya. Saya juga mengajar di SD. Motivasi perilaku manusia, sepengetahuan saya kalau tidak salah itu tadi di awal itu Ibu menyampaikan tentang perubahan paradigma ya Bu ya. Nah, yang pertama dan yang kedua ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan pujian, ini kalau tidak salah itu bagian dari teori stimulus respon gitu, kalau tidak salah. Iya benar. Stimulusnya adalah bisa berupa hukuman gitu atau pujian. Jadi ketika misalkan bukan peserta didik, guru saja, guru akan datang pagi. Nah, ketika dia datang pagi tepat waktu misalkan,
karena dia takut ditegur misalkan oleh kepala sekolah, berarti kemudian dia berpikir, saya harus berangkat tepat waktu supaya tidak ditegur. Nah, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, gitu, menghindari ketidaknyamanan. Atau saya akan berangkat pagi karena kepala sekolah saya adalah orang yang baik, suka memuji, bahkan di forum gitu suka memuji. Saya ingin berangkat pagi. Nah, motivasi perilaku itu adalah untuk mendapatkan pujian. Nah, kalau tidak salah dua perilaku ini, dua motivasi ini adalah paradigma lama tentang stimulus respon. Kemudian yang ketiga ini adalah sesuatu yang baru yang ditawarkan terutama dalam Merdeka Belajar, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian atau menghindari sebuah hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu didasarkan pada saya suka melakukan nilai-nilai kebajikan dan itu menggambarkan diri saya gitu. Nah, barangkali itu yang dimaksud dengan perubahan paradigma, beralih dari teori stimulus respon ke teori kontrol, bahwa saya melakukan sesuatu kebaikan karena saya suka melakukan kebaikan itu gitu. Ada manfaatnya untuk diri saya, bukan karena untuk menghindari hukuman atau mendapatkan pujian. Dan ini sesuatu yang baru, maka bisa jadi tidak semua orang menerapkan ini. Bahkan termasuk di sekolah saya juga, ini adalah sesuatu yang baru gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih supaya anak-anak itu atau bahkan kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa ketika melakukan kebajikan itu bukan untuk menghindari hukuman atau bukan untuk mendapatkan pujian. Demikian Bu dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Rijal. Ada yang ingin menambahin dari Ibu Ropiko? Kepada Ibu Ropiko, saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rika atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, tidak on cam ya. Oke, tidak apa-apa Ibu. Terkait dengan motivasi perilaku manusia, ya kalau menurut saya ya bahwa setiap perbuatan, setiap manusia itu pasti punya motivasi tertentu ya kan dalam melakukan perbuatan tersebut. Gak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa sebab atau tidak ada sesuatu yang ingin dicapai itu jarang sekali ya kan. Bahkan tidur sekalipun terkadang kita punya tujuan tertentu, itulah bagian dari motivasi kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, lantas bagaimana dalam pembelajaran yang biasa kita lakukan gitu kan. Nah, kalau kita memang setiap orang tuh bebas dia mau motivasi melakukan perbuatan itu apa, apakah dia mau dapat hukuman ataupun mau dapat untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Nah, itu kan tergantung dengan anak-anak masing-masing ya. Nah, hal yang mau saya garis bawahi adalah kalau motivasi belajar ya terkait juga dengan motivasi perilaku manusia, dia hanya tergantung pada poin pertama dan poin kedua. Ini sifatnya hanya short term memory, jadi hanya jangka pendek. Jadi ketika hukuman itu selesai maka sudah selesai gitu. Atau ketika dia sudah pujian maka dia sampai jangka pendek aja gitu, tidak mempertahankan. Gitu. Maka tugas berat kita sebagai seorang pendidik khususnya itu memang bagaimana caranya ya motivasi perbuatan yang mau dilakukan itu, motivasi perilaku itu bagaimana caranya kebaikan itu melekat dalam diri kita ataupun kepada anak-anak kita itu. Jadi itu sebenarnya PR besar kita bersama ya kan, karena memang kita tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam hati anak-anak kita ya kan, atau kita tidak bisa mengatur bagaimana pemikiran peserta didik kita ya kan. Nah, tapi memang itulah tugas kita yang mungkin sampai sekarang mungkin masih PR bersama ya kan, bagaimana menjadikan perilaku kebaikan tadi itu menjadi yang long term memory ya. Jadi dia itu jangka panjang gitu, tidak lekang oleh waktu gitu. Mungkin saya pikir itu saja yang dapat saya tambahin ya Bu Rika. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ropiko yang sudah memberikan tanggapannya ya Ibu, juga penjelasannya. Pak Zain tadi ya Bapak tangan tadi ya Pak. Saya persilakan pada Pak Zain untuk menyampaikan pendapatnya Pak. Ya, terima kasih Bu Rika atas waktunya. Mohon maaf izin semuanya berkenaan dengan motivasi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita semua tahu bahwasanya di antara
motivasi ataupun yang mempengaruhi seorang melakukan suatu itu, yang paling besar itu adalah pengaruh dari lingkungannya. Karena ada juga makalah yang mengatakan seorang itu ada yang terbentuk karena dari sana, ada yang terbentuk karena dari lingkungannya. Makanya ketika di pesantren itu Bapak Ibu semuanya ya, motivasi ketika semua datang ya diperlakukan dengan yang sama. Tapi ketika di sana itu jadi bagaimana membentuk anak pribadi menjadi seorang yang mempunyai katakanlah akhlakul karimah. Makanya di sana itu ada namanya istilah takwim, iqomah, kemudian bisa menjadi namanya istiqomah. Jadi dipaksa, kemudian nanti akan terpaksa, dan setelah itu akan terbiasa. Dari keterbiasaan itu akan membentuk pribadi yang jadi poin ketiga, menjadi orang yang melakukan sesuatu tanpa embel-embel, aku menghindari ini, aku pengen begini, seperti itu. Mungkin itu saja Bu Rika dan teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Zain yang sudah memaparkan pendapatnya ya Pak Zain. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu kan berarti didasarkan selama inilah sejauh ini gitu ya, di sekolah kita. Anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu, seperti yang sampaikan Pak Rizal tadi. Seorang anak itu datang ke sekolah ya untuk menghindari hukuman yang seperti itu gitu ya. Nah, yang paling penting itu kita menanamkan pada diri anak itu, ya, diri anak mengenai kebajikan-kebajikan yang terdapat di dalam aturan-aturan yang ada seperti itu. Dan untuk Pak Zain tadi yang menyatakan yang penting kita harus membiasakan dulu, kita harus memaksa gitu ya. Kalau di pesantren memang seperti itu ya Pak, ada paksaan namanya gitu. Cuman setelah kita belajar, bahwa saya namanya bukan paksaan seperti itu ya, namun proses untuk meyakinkan si anak bahwasanya itu adalah nilai-nilai yang baik seperti itu, yang harus kita hargai, yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing seperti itu. Nah, ketika seorang anak itu keluar dari pesantren, tidak tertutup kemungkinan ya Pak Zain, banyak ya anak pesantren yang di dalam pesantren itu dia baik gitu kan, gitu keluar hilang baiknya gitu. Maksudnya nilai-nilai kebaikan yang di pesantren itu tidak diterapkan di luar seperti itu. Bukan berarti dia tidak tahu, tetapi itu dia tadi karena dia melakukannya itu karena aturan, dia takut dihukum seperti itu. Nah, maksud saya di sini kita sama-sama menanamkan kepada diri anak itu bahwasanya itu adalah bernilai baik seperti itu. Harus ada nilai-nilai itu dalam diri kita gitu. Harus ada, kita munculkan dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Yang mana contoh dari hukuman itu atau pengertian dari hukuman itu adalah kalau dia hukuman, dia tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Selanjutnya hukuman itu bersifat satu arah berupa fisik ataupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana sesuai dengan aturan, murid sudah tahu apa yang akan terjadi jika ada pelanggaran, terus murid tetap tidak merasa nyaman. Nah, yang restitusi, Bapak dan Ibu, yang konsekuensi ini, yang terakhir murid tetap merasa nyaman ya Bapak Ibu, tidaknya dihapus, murid tetap merasa nyaman. Terus yang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Selanjutnya restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi bagi masalah yang telah mereka buat. Nah, di sini terlihat jelas ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang mana kalau hukuman di sini saya sampaikan tidak terencana. Misalnya seorang murid, kalau di sekolah kami ya Bapak dan Ibu, seorang murid yang terlambat, hukumannya itu bisa berbeda-beda. Yang hari ini dia terlambat, hukumannya seperti ini. Besok dia terlambat, hukumannya yang seperti ini, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ada konsekuensi. Beda antara hukuman dengan konsekuensi. Yang mana konsekuensi itu adalah sudah terencana sesuai dengan aturan. Terus murid juga sudah tahu apa yang akan terjadi jika ada pelanggaran. Nah, sebelum adanya konsekuensi itu namanya kesepakatan yang harus dibuat seperti itu. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar, maka ada konsekuensinya. Nah, dan untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Nah, ini mungkin pelajaran yang apa namanya ya, pelajaran untuk kita semua, juga kita belajar untuk berusaha menerapkan proses restitusi ini. Sebagaimana tadi yang kita sudah jelaskan, dengan hukuman tidak akan mendisiplinkan, dan juga sudah disampaikan tadi kalau ada hukuman dan juga ada penghargaan itu hanya bersifat sementara seperti itu ya Ibu. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, kita akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Di sini ada kolaboratif atau kolaborasi ya antara guru dan juga siswa. Di situ kita mengajarkan untuk mencari solusi bagi masalah yang telah mereka buat seperti itu. Nah, kita libatkan ketika mereka melanggar, kita melibatkan mereka untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk mereka seperti itu, supaya tadi menanamkan keyakinan di dalam diri mereka sendiri juga gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada teori kontrol ya Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser itu ada mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang ilusi keempat ini yang tadi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begitulah mungkin yang sering terjadi di antara kita ya Bapak dan Ibu, seperti tadi di awal yang sudah saya jelaskan, yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu juga mengenai yang si A dan si B gitu ya. Kalau kita ibaratkan tadi, saya ibaratkan si B itu adalah sebagai seorang guru, sebagai orang dewasa, dia kan beranggapan bahwa dia punya hak untuk memaksa si anak itu tadi untuk membukanya seperti itu. Tidak jauh-jauh mungkin saya masih termasuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Saya seorang guru, jadi saya sering merasa bahwasanya saya tuh punya hak untuk memaksakan mereka gitu. Misalnya dalam hal yang positif ya Bapak Ibu, dalam waktu ketika belajar seperti itu. Jadi saya memaksa anak untuk mendengarkan saya, misalnya saya memaksa anak untuk melihat video yang saya tayangkan seperti itu. Namun sebenarnya kita harus melihat tadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang ada di dalam kelas kita seperti itu. Tidak, kita nggak punya hak untuk memaksa anak-anak didik mengerti apa yang kita inginkan, dalam hal kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan yang terakhir guru itu sebagai manajer. Nah, sebelum saya jelaskan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menjelaskan selama ini gitu ya, selama kita mengajar di instansi kita, kira-kira posisi kontrol yang mana yang ada di dalam diri kita selama ini, Bapak dan Ibu? Boleh ya berbagi pengalaman terkait posisi kontrol guru ini, karena saya rasa ini sesuatu hal yang perlu kita lagi seperti itu ya Bapak Ibu, dan kita sama-sama memperbaiki jika hal yang kita lakukan, posisi kontrol yang kita terapkan itu kurang tepat seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya membuka diskusi ya Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya mengenai posisi mana yang kita pakai selama ini, selama kita mengajar di instansi kita. Pada Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berbagi pengalamannya. Mungkin Ibu ingin berbagi? Iya, Ibu Rika. Sejauh ini kalau menurut saya, posisi saya itu sebagai teman dan pemantau mungkin ya Bu ya. Manajer itu bisa juga sih.
Jadi dari yang ketiga ini penghukum juga bisa membuat merasa bersalah sedikit. Tapi kalau penghukum itu memang karena di tingkat yang sudah lebih besar siswanya. Jadi kalau penghukum ini saya rasa tidak terlalu gitu. Jadi karena sudah dewasa juga kan siswanya. Jadi mengurangi mengenai hukuman. Mungkin lebih akrab dengan sebagai teman karena di usia yang dari remaja menuju dewasa ini masih labil-labilnya gitu kan, merasa kalau ingin cerita apa gitu itu jadi sebagai teman seperti itu Bu Rika. Terima kasih Bu Nurul Husna. Ibu Nurul Husna mengajar di tingkat apa, Bu? Di SD. tingkat SMA Bu Rika. Oke, terima kasih Bu Nurul Husna. Mungkin dari Ibu Rizky Amir ya, tadi yang dari SD, kira-kira posisi kontrol mana Ibu Rizky Amir yang ada pada Kita yang angkat tangan itu, Rika. Oke, baik. Pada Ibu Ropika, saya persilakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Rika atas kesempatan untuk yang kedua kalinya ya. Jadi sebenarnya, ya sebenarnya kalau saya memang saya ngajar di tingkat SD ya Bu Rika. Saya rasa itu tidak cukup cuma 5 ya. Jadi kalau di SD itu bahkan saya tuh jadi ibu dari anak-anak itu. Ya, jadi ada tambahannya mungkin ya, bukan hanya penghukum, bukan hanya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan juga sebagai orang tua. Karena memang kendala kita sekarang ya menghadapi anak-anak murid kita yang semuanya gen alpha ya kan, yang anak-anak sekarang itu yang kalau istilahnya itu mereka seperti generasi stroberi ya kan, yang kelengoknya aja luarnya bagus ternyata dalamnya lembek gitu. Jadi mereka yang mudah rusak gitu, kemudian sensitivitas perasaan yang sangat tinggi gitu, bahkan ya kalau boleh cerita di sekolah saya itu kan namanya anak-anak ya kan, jadi nanti cuman gara-gara dibilang kamu kenapa begini gitu, nanti itu mengadu sama gurunya itu ya kan, Umi saya dibully, kalau kebetulan di sekolah manggilnya kan Umi kan, Umi saya dibully, padahal cuman apa ya, kalau kita rasa itu biasa aja gitu, tapi begitulah mental anak-anak zaman sekarang ya khususnya, dan itu nggak bisa dipungkiri karena memang itulah bagian dari perkembangan zaman tadi ya kan, makanya sangat sedikit tidak se-strong kita zaman dulu mungkin ya kan. Jadi kalau ditanya ya kan sudah pada posisi mana, maka meliputi semuanya kan, termasuk posisi yang saya bilang tadi sebagai ibu mereka ketika di sekolah gitu. Karena di sekolah juga sudah hampir full day ya kan, kami masuk jam 7 nanti pulang jam 4 gitu kan. Nah, jadi memang banyak waktu kita bersama sama mereka gitu. Jadi untuk penghukum ya, khususnya untuk penghukum terkadang kita sering ya kan menganggap bahwa hukuman itu konotasinya negatif gitu ya kan, padahal dari hukuman itu seharusnya bisa diambil bagaimana caranya supaya tidak jatuh kepada hal tersebut gitu. Kemudian jadi teman ya kan, lebih kepada seperti itu. Tapi karena kalau SD saya rasa lebih ke teman dan orang tua lah bahkan ya kan. Apalagi kalau Bu Rika ya kan, nanti kalau boleh main-main ke sekolah saya ya kan, nanti kalau kenal tuh dari jauh tuh Bu Rika, mungkin anak SMA nggak kayak gitu ya, Umi nanti peluk gitu. Jadi ya merasa sebagai orang tua dengan anak yang jumlahnya banyak tanpa pendamping hidup ya. Saya rasa seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bu Rizky Amir juga merasakan yang sama ya kan. Mungkin itu saja, terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Rizky Amir. Terima kasih Ibu Ropika ya sudah memberikan tanggapannya ya. Nah, kalau saya pribadi yang biasanya di sekolah itu saya sebagai penghukum, karena memang tinggal di SMA berbeda dengan Ibu Nurul Husna tadi, lebih semuanya masuk ya tadi Bu Nurul Husna. Cuman saya lebih ke misalnya si anak itu terlambat, itu kan udah dijelaskan hukuman, udah dijelaskan sama si anak alasan misalnya dia kenapa dia terlambat gitu. Kita memang mendengarkan alasan dia terlambat tersebut, tapi tetap dihukum gitu. Saya pribadi
jarang, bukan berarti nggak percaya, cuman saya lebih merasa kalau yang tingkat SMA ini banyak apa ya namanya ya, bohong kali ya Bapak dan Ibu, banyak bohongnya, banyak alasannya yang tidak benar gitu, yang dibuat-buat. Jadi saya berlaku sebagai penghukum seperti itu. Yang pada sebenarnya itu kan kita harusnya sebagai manajer ya Bapak dan Ibu, sebagai manajer yang di mana ketika si anak itu melakukan kesalahan kita tidak langsung menghukum gitu ya, tapi tidak terlepas juga dari penghukum, pembuat merasa bersalah, ini mencakup dalam manajer tersebut gitu. Ada saat-saatnya gitu kapan kita menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Dan sebagai teman ini juga kita harus pandai-pandai ya, dalam artian tetap menjaga jarak seperti itu ya, tetap menjaga jarak siswa dengan guru itu harus seperti apa gitu, jangan sampai ada namanya terlalu akrab seperti itu. Jadi seorang anak tidak lagi menghormati gurunya gitu ya, dia menganggap sebagai kawannya sendiri gitu, jadi menghilangkan akhlak dan juga adab sopan santunnya terhadap seorang guru seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu, di sini ada contoh penerapan di pagi hari. Nah, kalau sebagai penghukum inilah dia yang kita lakukan gitu. Bisa dibaca ya Bapak dan Ibu. Di sini kalimatnya terlambat lagi gitu. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, atau mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti ini. Terlambat lagi, kamu selalu terlambat gitu ya. Kamu aja yang kutip sampah sana, ganti kerjaan tugas CS itu kan di sana. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itulah posisi kita di situ pada saat kita melakukan hal seperti ini, berarti kita pada posisi penghukum seperti itu. Saya lah pribadi ya, sering saya buat seperti ini di tingkat SMA yang sering terlambat, tidak hanya kutip sampah, siram bunga, malahan tambah lagi banyak tugasnya seperti itu. Terus yang selanjutnya, Ibu sangat kecewa dengan apa yang, ini ada yang tertinggal Bapak Ibu, dengan apa yang kamu lakukan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu gitu. Sering ya Bapak dan Ibu, kamu apa nggak kasihan dengan orang tua kamu? Kamu apa nggak ini kalau kamu lakukan itu? Nah, posisi ketika kita melakukan hal seperti itu kita berada pada pembuat merasa bersalah. Ketika kita sudah mengatakan masalah orang tua kamu apa nggak tahu, langsung kena ke hati dia gitu ya, langsung pikir oh iya ya aku salah gitu. Kamu tidak ada harusnya gini tidak, tapi hanya orang tua kamu pasti tahu, orang pasti sedih kalau kamu melakukan seperti ini gitu, kebanyakan di antara kita ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini sebagai teman. Nah, di sini kasusnya tetap sama ya Bapak Ibu, siswa terlambat masuk kelas di pagi hari. Nah, di sini seorang guru tadi mengatakan ya sudah kali ini nggak apa-apa, cepat masuk sebelum kepala sekolah lihat gitu. Mungkin ada pengalaman yang seperti ini ya Bapak dan Ibu, karena tadi sebagai seorang teman gitu ya, saling membantu lah ya di antara temannya gitu, ketika ada anak yang terlambat, ketegasan dan mungkin disiplinnya itu kurang lah ya kan Bapak dan Ibu. Masa seperti ini ya sudah nggak apa-apa, masuk aja sebelum kepala sekolah masuk, sebelum kepala sekolah lihat gitu. Jadi kan ini seolah-olah kita menutupi kesalahan anak, seperti itu. Itu menurut saya ya Bapak dan Ibu. Kalau mungkin nanti ada yang punya tanggapan lain juga nggak apa-apa, kita saling share di sini Bapak dan Ibu. Terus yang untuk pemantau itu seperti ini, perannya bagaimana, kamu tahu konsekuensinya apa kan. Nah, seperti itu biasa kan kita melakukan hal seperti itu ya Bapak dan Ibu di sekolah. Nah, yang selanjutnya untuk yang sebagai manajer, posisi sebagai manajer. Nah, di sini apa yang kamu yakini? Ini tadi kembali lagi ke hal-hal yang sudah kita yakini, kebaikan-kebaikan yang sudah kita yakini dalam diri kita. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan kepada anak-anak mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di dalam diri anak didik tersebut. Nah, ketika dia terlambat, kita menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah diketahui si anak tersebut gitu. Kalau dia sudah tahu, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itulah posisi manajer.
Nah, di sini juga ada selanjutnya ya Bapak Ibu untuk memperkuat pemahaman kita mengenai posisi kontrol guru tersebut. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Nah, sebagai teman, ayolah kemarin kamu kan udah janji dengan ibu. Nah, seperti itu juga dia sebagai teman. Yang selanjutnya memangnya kamu nggak tahu peraturan sekolah kita itu ya, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah di sini kan kita kalau sebagai manajer kita dan anak itu saling bertukar pikiran gitu ya, saling sama-sama mencari solusi gitu. Jadi untuk meningkatkan berpikir anak juga gitu mengenai kesalahan dia, apa ya yang harus aku lakukan, oh ini ya, membuat dia berpikir tentang kesalahannya untuk disadarin seperti itu, untuk dia menyadari kesalahannya itu, terus untuk tidak mengulangi kesalahan lagi seperti itu. Nah di sini selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini alasannya karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas biasanya. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dalam bentuk kalimat bernuansa positif. Yang ketiga, hendaknya poin yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Selanjutnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah tahu kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ganti dari peraturan kelas ya Bapak dan Ibu. Nah, keyakinan kelas itu kan dia katanya bersifat lebih abstrak. Nah, namanya sebuah keyakinan berarti setiap orang sudah menyadari bahwasanya kelas kita ini punya aturan, kelas kita ini punya kesepakatan yang sudah kita sepakati sendiri, kita sepakati bersama gitu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu juga ada berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dalam bentuk kalimat bernuansa positif. Mungkin sebelumnya atau mungkin sekarang juga di dalam kelas kita ada buat peraturan-peraturan kelas, atau kalau di sekolah saya itu ada namanya kontrak belajar atau peraturan kelas seperti itu. Nah, di dalam kontrak belajar itu kalimatnya itu bernuansa negatif seperti itu. Nah, setelah mempelajari ini yang harus kita lakukan itu sebenarnya mengganti hal-hal yang negatif, kalimat yang negatif itu menjadi yang bernuansa positif begitu maksudnya. Misalnya kalimat yang negatif kalau yang di kelas itu seperti tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Itu kan kalimat yang negatif. Kalau kita ganti berarti membuang sampah pada tempatnya yang seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu punya peraturan kelas juga di sekolahnya masing-masing gitu ya Bapak dan Ibu. Yang mungkin selama ini atau sekarang juga masih bernuansa kalimat negatif. Ya Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menggantinya dengan kalimat yang positif seperti itu. Atau Bapak dan Ibu kembali lagi ya Bapak dan Ibu bercerita ataupun berbagi pengalamannya, apakah selama ini ada dibuat peraturan-peraturan kelas yang bernuansa kalimat negatif atau memang sudah bernuansa positif seperti itu Bapak dan Ibu. Bu, kepada Ibu Rofiko, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Rika atas kesempatannya. Ya, jadi mungkin bagian dari pengalaman ya. Jadi kalau memang di sekolah saya itu Bu, jadi
kami itu punya SOP sendiri. Jadi setiap kegiatan itu ada SOP, SOP masuk kelas, SOP istirahat dan seterusnya. Ya walaupun dalam realita lapangan itu tidak 100% berjalan ya. Bagaimana mestinya, misal ketika penyambutan siswa masuk ke dalam sekolah, misalkan salaman, kegiatan salam harus apa? Harus salam, harus mengucap salam, harus senyum sapa salam dan seterusnya. Nah, maka itu sudah ada ketentuannya ya terkait dengan SOP di setiap kesempatan ketika di sekolah, baik itu di barisan, di luar kelas atau dalam kelas dan seterusnya. Nah, lantas memang terkait dengan kalimat positif dan kalimat negatif, mungkin saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pengungkapan, kan ada tuh ya dalam ilmu parenting itu ya, ada ungkapan apa, tidak boleh mengatakan jangan gitu. Nah, itu dikonotasikan dengan kalimat-kalimat negatif. Nah, padahal ya kalau kita belajar dalam Al-Qur'an itu Allah saja ya, Allah yang Maha mengetahui segala hal ya, dia tuh maksudnya Allah itu banyak menggunakan kata-kata jangan untuk menyebutkan larangan gitu ya kan. Misal wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina dan seterusnya. Jadi kata jangan itu tidak mestinya dikonotasikan dengan bilangan negatif gitu, bilangan yang berkonotasi negatif gitu. Nah, kemudian terkait dan terusnya, hanya saja mungkin dalam pengungkapan kalimatnya ya, pengungkapan kalimatnya itu mungkin lebih sifatnya harusnya lebih membangun gitu. Gitu mungkin itu ya, mungkin ada yang sepihak dengan pemahaman saya terkait dengan ya tadi ya, pengungkapan kata jangan dan seterusnya itu mungkin saya tidak setuju dengan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rika. Oke, sama-sama, terima kasih kembali Bu Rofika. Mungkin ada yang ingin berbagi lagi ya pengalamannya terkait peraturan kelas, peraturan yang ada di kelas atau kalimat yang bernuansa negatif atau yang positif seperti itu. Kalau saya pribadi sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, kalimat yang saya gunakan sama dengan Ibu Ropiko gitu. Jadi saya tetap menggunakan kalimat jangan dan tidak ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya. Jangan mengganggu teman, tidak mengganggu teman seperti itu. Setelah belajar ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, di dalam kalimat yang positif itu bukan hanya misalnya menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu. Jadi kita jelaskan juga seperti itu Ibu. Seperti kan kita dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan itu kan kita berkolaborasi gitu ya bersama dengan anak-anak gitu. Ada namanya keyakinan kelas itu yang sudah disetujui oleh anak-anak didik kita juga gitu. Kita membuatnya secara berkolaborasi seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan kalimat yang positif, nah setelah itu kan ada juga penjelasan yang bagaimana rupanya kalau kelas yang tidak kondusif lah misalnya tadi. Nah, yang kelas kondusif itu terdiri dari yang seperti ini. Kalau yang tidak itu yang seperti ini gitu. Jadi si anak paham, oh berarti yang menyebabkan tidak kondusif itu karena ribut misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tapi memang kalau dalam pendidikan misalnya untuk anak-anak yang ya Bapak dan Ibu itu kan kita kerap lebih senang gitu menggunakan jangan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kita sebagai guru yang memaknai kalimat-kalimat yang bernuansa terbaik mana yang harus kita pakai seperti itu. Namun kita berusaha untuk selalu membuat kalimat-kalimat yang bernuansa positif seperti itu, walaupun pada satu sisi gitu kan, kalau kita hubungkan tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada ayat Al-Quran juga yang mengatakan jangan seperti itu ya, jangan menghardik anak yatim seperti itu ya Ibu Rofika ya, ada dalam ayat Al-Quran gitu ya. Namun di dalam menciptakan keyakinan kelas itu kita tetap membuat pernyataan-pernyataan yang bernuansa positif. Itu gunanya untuk apa? Tadi untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri seorang anak tadi ya, untuk menimbulkan ataupun menyadarkan seorang anak tentang nilai-nilai kebajikan tadi seperti itu.
Nah, mungkin ada lagi yang ingin berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu mengenai peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kira-kira masih tetap menggunakan nuansa kalimat positif atau yang negatif seperti itu. Mungkin di sekolah Pak Zainuddin, Bapak, apakah ada peraturan kelas seperti itu yang ditempelkan di kelas atau disampaikan gitu sebelum masuk kelas? Ya, kalau saya Bu Rika ya, Ya Pak. biasanya kontrak belajar yang saya praktekkan. Tapi dengan bahasa ya, semua itu boleh dilakukan begitu. Yang saya sampaikan, sampean mau apa semuanya boleh begitu. Kecuali anak-anak paham sendiri, yang tidak Pak, nggih, pinter loh. Jadi nggak apa-apa Pak, saya pengen begini, oh nggak apa-apa gitu. Tapi kontrak belajar Mbak, semacam kayak ada sebab akibat, konsekuensi seperti itu. Contoh kecil, ketika anak-anak itu berkata jorok gitu, saya nggak pernah melarang. Cuma kan saya mohon kesadarannya, yang saya harapkan itu tanggung jawab dari anak-anak, menumbuhkan sikap tanggung jawab seperti itu. Jadi dari hal yang demikian itu, ya alhamdulillah dalam beberapa tahun ini ya berkurang itu anak-anak berkata jorok. Pak boleh ya Pak ya, boleh, nggak apa-apa, saya selalu begitu Pak. Tapi ya itu habis itu biasanya saya ajak sholat 2 rakaat, ayo ikut Pak Zen, kita sholat 2 rakaat seperti itu. Lama-lama ketika dengar temannya, Pak itu berkata jorok, ya nggak apa-apa, nanti tak panggil terus tak ajak sholat seperti itu. Jadi semuanya itu boleh di sekolah saya Mbak. Tapi ya itu tadi, tak ajak sholat gitu aja. Oke, terima kasih Bu Rika. Oke, sama-sama Pak. Tapi kalau misalnya seperti itu ya, ini mau nanya ya Pak C. Berarti ketika seorang anak itu diperbolehkan ya kawan Pak, diperbolehkan untuk tadi lah kayak melakukan hal-hal yang berkata jorok. Apakah ketika selesai sholat, tadi kan Bapak bilang Bapak bawa sholat gitu ya Pak ya. Apakah ketika selesai sholat memang berdampak gitu Pak, berkurang gitu dia untuk tidak berkata jorok lagi gitu. Ini kan kita mau melihat dampak, oh benar rupanya ya sholat itu ternyata dampaknya sangat-sangat terlihat langsung seperti itu Pak. Boleh ya Pak bertanya? Ya boleh, ya ada dampaknya kok Bu. Jadi bisa menekan. Yang awalnya itu banyak, sekarang itu sudah hampir zero. Makanya kadang saya ya seminggu berapa kali itu sering bertanya kadang ke anak-anak, loh, nak ada yang berkata jorok, kok nggak ada yang berkata jorok ya? Begitu saya. Kadang saya mancing gitu, loh, hari ini ada yang berkata jorok? Nggak ada Pak, terus lagi. Oh nggak ada, ya sudah terus gitu, mesti kadang tak tanya. Boleh kok berkata jorok begitu kan? Nah, saya saking penasarannya dampaknya kan tak tanya ketika bertemu bareng itu, tak tanya apakah ada yang berkata jorok begitu, apa ada yang berbuat sesuatu yang kadang sering mancing begitu Mbak. Ya itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zain ya. Sama-sama. Oke, tadi saya kayaknya tertarik gitu ya Pak, dengan sholat dia nggak berkata jorok lagi gitu kan Pak. Okay. Kita berarti itu sebagai konsekuensinya lah ya Pak, sebagai bentuk hukuman gitu ya. Kalau dia berkata jorok, dia sholat gitu. Tapi kan kalau kita pikirkan ya kan Pak, kalau kita pikirkan, jadi kalau dia nggak berkata jorok, nggak bakal sholat seperti itu kan Pak. Jadi sebenarnya yang sholat sunnah gitu ya Pak, sholat misalnya atau ada ya maksud saya ya sholat sunnah pasti ya, sholat sunnah yang
duha ada batasnya, misalnya yang berkata jorok nih 4 rakaat, 2 rakaat, atau memang cuma 2 rakaat aja sholatnya, atau cuma sholat sunnah hajat gitu Pak? Ya selama ini cuma 2 rakaat saja. Jadi kalau misalnya lah Pak, sebelumnya sekolah Bapak pulang jam berapa Pak? Zuhur atau asar? Asar pulangnya. Asar. Jadi kalau misalnya si anak itu sebelum pulang sekolah nih, pas udah pulang sekolah Sholat zuhur. enggak, salat Ya. asar. Setelah salat asar nih, Ah, ah. di jalan-jalan nih kita dengar Pak. Jadi kita menghukum dia dulu, sholat dulu ini kata jorok tadi. Oh Atau ya, besok? besoknya biasanya. Nggak apa-apa, besok ya nemui Pak Zen begitu. Oh, bagus ya Bu Rizky Amir dengan mungkin bisa kita terapkan ya. Jadi kata kuncinya itu ya, kadang kita mancing anak-anak itu semua itu boleh nak begitu. Jadi anak-anak, oh boleh ya, iya boleh begitu. Tapi kita kasih sesuatu lagi, stimulus. Nah, karena tujuan saya kan ya itu menumbuhkan sikap tanggung jawab sejak dini. Semua itu boleh kok asal saya tanggung jawab. Jadi anak-anak seperti itu. Oh Iya. ya, boleh tanggung jawab. Iya Pak, siap begitu. Jadi karena kalau enggak itu takutnya kalau dilarang di pikirannya itu kok aku selalu dilarang terus begitu. Kan berbeda ketika bahasanya kita itu boleh. Oh boleh ya, boleh. Soal tanggung jawab kok begitu. Oh iya Pak. Tetapi Begitu, Bu Rika. oke Pak. Ya. Oh, kok saya jadi banyak pertanyaan ya Pak. Jadi kan kita Iya. ngasih anak itu boleh. Jadi gimana kalau misalnya dia, ini kan karena Bapak di sekolah nih kan Pak. Jadi kita Iya. kita kasih case gitu, kita kasih hukuman gitu, konsekuensinya sama si anak itu ketika dia melakukan kesalahan seperti berkata jorok tadi. Jadi gimana kalau dia misalnya di masyarakat dia melakukan sesuatu, oh, kata guru aku boleh kok yang kayak gini, boleh. Nah, di luar dia bebas melakukan sesuatu itu. Oh, boleh kok kata guruku. Nah, di sana kan dia bebas, nggak ada hukuman gitu, Pak. Itu gimana kira-kira? Ya dia kan ketika mau ngomong gitu kan dia jadi dengan ininya sendiri Bu. Ketika dia dibolehkan tapi ada tapinya aku harus tanggung jawab, ketika mau di masyarakat juga tanggung jawabnya nanti kan seperti apa gitu dia. Paling enggak itu mental tanggung jawabnya yang kita bangun. Ketika aku ngomong gini itu nanti ada konsekuensinya seperti itu paling tidak. Kenapa kok dibolehin tapi aku harus tanggung jawab gitu. Kan ya ada plus minusnya. Saya juga mafhum ketika di sekolah itu waktunya lebih pendek daripada di rumah, tapi paling tidak kan yaitu tadi kita membentuk sikap di sekolah, ya harapannya di masyarakat juga ada support dari keluarga dan masyarakatnya. Maka ketika awal tahun ajaran baru itu kan kita kumpul dengan wali murid itu Bu. Jadi di situ kita sampaikan sekolah itu tidak bisa apa-apa. Sekolah itu ya paling lama 8 jam. Yang lebih banyak itu di rumah, di masyarakat. Jadi sekali lagi dalam membentuk, menciptakan anak yang katakanlah mempunyai perilaku yang baik itu jangan cuma mengandalkan sekolah, tapi ada sinergi dari sekolah, keluarga, dan masyarakat seperti itu. Itu kita sampaikan terus Bu. Jadi seperti itu. Jadi ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pengalamannya ya Pak. Berbagi pengalaman yang mungkin kita bisa mencontoh ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada proses segitiga restitusi. Mana ya segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan.
Nah, sebagai bentuk menstabilkan identitas itu, kalimat yang kita gunakan kan kita sampaikan kepada seorang anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus untuk memvalidasi tindakannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya mengenai restitusi. Di situ kita menumbuhkan keyakinan si anak mengenai suatu tindakan yang dia lakukan itu. Nah, di sini kan kita berkolaborasi atau bertukar pikiran dengan si anak tersebut supaya menumbuhkan kesadaran dia akan tindakan yang dia lakukan seperti itu. Nah, sebelum sampai pada kesadaran dan juga menumbuhkan nilai-nilai dalam dirinya, ada namanya proses segitiga restitusi. Inilah menstabilkan diri. Kita lakukan validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah penutup. Ya, Bapak dan Ibu. Sini mari kita tingkatkan kolaborasi yang baik dalam melakukan penerapan budaya positif demi memajukan lingkungan pendidikan sekolah kita. Selanjutnya dalam menerapkan budaya positif, marilah kita terus belajar dan melakukan pengembangan diri dan saling berbagi hal-hal yang baik adalah kunci perubahan. Nah, di sini dalam melakukan sebuah budaya positif ya Bapak dan Ibu, sebuah perubahan di sekolah kita atau enggak jauh-jauh di dalam diri kita atau di dalam kelas kita kan ada namanya kolaborasi ya Bapak dan Ibu. Kolaborasi antara seorang guru dan juga murid-murid kita gitu. Jadi mungkin juga yang selama ini kita menerapkan posisi kontrol yang kurang tepat, di sini kita berusaha untuk memperbaikinya. Atau ada hal-hal yang motivasi perilaku kita tadi itu yang belum tepat, kita berusaha untuk memperbaikinya. Intinya semua perubahan-perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kita mengajak orang lain untuk ikut berubah sesuai dengan kebaikan-kebaikan universal atau kebaikan-kebaikan yang kita yakini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu penutup untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menanyakan mengenai apa yang saya sampaikan, saya persilahkan Bapak dan Ibu. Atau kalau tidak ada pertanyaan, boleh ya Bapak Ibu, saya meminta kepada Bapak dan Ibu memberikan kesimpulan ya Bapak dan Ibu, atau memberikan pengalaman ataupun ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini gitu. Jadi kan setiap kegiatan yang kita lakukan kita berharap ada sesuatu hal baru gitu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita gitu, yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan ya untuk menyampaikan hal baru apa yang diperoleh atau ilmu baru apa yang diperoleh. Kalaupun sebenarnya tidak ada hal baru, yang biasa-biasa aja, boleh juga bertukar pikiran, berbagi pendapat ya Bapak dan Ibu. Saya persilahkan. Langsung aja pada Ibu Rizky Amir. Terima kasih Bu Rika. Mungkin saya mau bertanya juga nih sama untuk pertanyaannya, yaitu apakah benar di kurikulum untuk di Merdeka Belajar nih, kurikulum Merdeka itu bahwasanya tidak ada lagi punishment atau hukuman, atau cuma sekedar berganti nama seperti itu?
Mungkin situ mungkin saya mau bertanya mau Ibu Rika nih mungkin yang lebih berpengalaman, mungkin ilmunya lebih banyak karena sudah ikut CGP ya. Kemudian kalau untuk saya dapatkan pada hari ini yaitu mungkin bahwasanya di sini penekanan kalau kita itu seorang guru lebih untuk meningkatkan kesadaran anak ya terhadap kesalahan, bukan memberikan hukuman dan hukuman. Karena kalau kita meningkatkan kesadaran anak, maka perubahannya itu bersifat jangka panjang seperti itu. Kalau hanya karena hukuman, maka perubahannya itu hanya terjadi pada saat itu saja atau jangka pendek. Mungkin itu yang saya dapatkan pada malam hari ini sih. Jadi makanya di sini ditekankan lebih pada kesadaran anak ya, karena biar dia itu perubahannya bersifat jangka panjang, bukan hanya sebentar saja atau sementara. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Rika Lasmini. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Rizky Amir yang sudah bertanya sekaligus sudah menyimpulkan ya Ibu Rizky Amir. Ya, pertanyaannya apakah hukuman itu dihapuskan seperti itu ya? Menurut yang saya pelajari, hukuman itu kita ganti dengan namanya konsekuensi. Yang pada dasarnya konsekuensi itu juga sebenarnya adalah sebuah perilaku gitu yang harus dibayarkan oleh seorang anak ketika dia melakukan sebuah pelanggaran seperti itu. Nah, dia hanya mengganti nama dari hukuman menjadi konsekuensi seperti itu. Pada dasarnya, dan kalau hukuman yang kita tahu kalau yang hukuman itu kan dia lebih bersifat dan mungkin dulu lebih ke fisik gitu ya, lebih ke fisik. Kalau dalam hukuman misalnya kita suruh dia nyapu kelas, suruh dia menyiram bunga gitu. Jadi untuk sekarang itu kita lebih memberikan konsekuensi yang harus kita sepakati yang terlebih dahulu gitu mengenai aturan-aturan yang ada di kelas gitu. Kalau dilanggar ada konsekuensinya seperti ini dan seperti ini gitu. Kalau hukuman kan kita berikan kepada anak itu, misalnya dia tadi terlambat nih, langsung kita hukum tanpa harus ada kolaborasi di antara kita dengan murid seperti itu. Memberikan hukumannya kepada si anak murid dan sekarang kita kasih namanya konsekuensi seperti itu. Mungkin dari Pak Rizal boleh ya, Pak Rizal sebagai CGP juga ya, berbagi pengalaman ataupun jawaban ya Pak, jawaban untuk pertanyaan Ibu Rizamir. Yang pertanyaannya itu apakah hukuman itu dihapuskan gitu atau hanya mengganti nama dari hukuman ke konsekuensi seperti itu. Saya juga lagi belajar sama Bu Rika. Cuman izin inilah menambahkan, kalau secara regulasi tidak ada keterangan hukuman dihapuskan, tidak ada. Kegiatan pembelajaran masih seperti biasanya, hanya saja dalam kurikulum Merdeka ini ada pergeseran paradigma yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka, yang awalnya itu menggunakan teori stimulus respon, beralih ke teori kontrol. Jadi dalam mendisiplinkan peserta didik itu bukan dengan pujian, bukan juga dengan hukuman, tetapi bagaimana membangun peserta didik yang kuat akan nilai kebajikannya. Jadi membangun si peserta didik itu melakukan sesuatu kebajikan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena bukan hal yang lain gitu. Kemudian berdasarkan motivasi intrinsiknya atas kemauannya dia sendiri. Dia melakukan kebajikan itu atas kemauan dia sendiri, bukan karena ingin dipuji atau juga bukan karena menghindari hukuman. Secara regulasi tidak ada, tapi di kurikulum Merdeka ini sekali lagi ditekankan bagaimana membangun motivasi intrinsik yang kuat, sehingga ketika peserta didik melakukan kebajikan ya didasarkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal gitu. Dia melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan hukuman. Dan yang paling penting adalah ini adalah paradigma baru gitu, sehingga perlu pembiasaan bukan hanya dari siswa,
yang paling utama adalah dari kitanya sebagai seorang pendidik membiasakan mendisiplinkan peserta didik dengan cara restitusi yang tadi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Akan lebih jelas barangkali Bu Rika bisa menampilkan hasil demonstrasi kontekstualnya tentang penerapan segitiga restitusi. Barangkali demikian Bu Rika. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Rizal yang telah menambahkan yang mengenai tadi hukuman apakah sudah dihapuskan atau hanya berganti nama seperti itu ya. Di sini sebentar ya Bapak dan Ibu, saya ingin menampilkan proses segitiga restitusi. Suara apa itu Bu Rika? Maaf Bapak dan Ibu. Kebetulan karena saya di asrama, anak asrama saya lagi bermain. Mungkin untuk segitiga restitusinya tidak bisa saya tampilkan ya Bapak dan Ibu, karena kebetulan nggak nampak. Oke, pokoknya intinya di dalam proses segitiga restitusi itu menanamkan ya. Yang pertama kita ingin menanamkan keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan universal itu di dalam diri seorang anak gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan tadi, bukan karena ketika dia melakukan kesalahan kita tidak langsung menghukum dia atau tidak langsung menjudge dia, tetapi kita berusaha dulu meyakinkan si anak itu, berusaha menggali pengetahuan si anak sih. Yang pertama kita gali dulu pengetahuan dia mengenai nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar ketika dia melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Nah, ketika dia sudah tahu nilai apa yang sudah dilanggar dan seharusnya nilai itu ada di dalam dirinya, maka ketika melakukan sesuatu dia bukan karena ingin menghindari hukuman, ingin mendapatkan pujian, tetapi karena nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri dia. Mungkin kalau kita hubungkan dengan agama kita ya, yang kita semua yang alhamdulillah di sini ya beragama Islam semua, kita mungkin melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dilihat hebat dan segala macam yang enggak, tetapi karena kita ingin melakukan sesuatu itu memang karena Allah seperti itu ya, karena memang mengharapkan ridho Allah seperti itu, bukan karena mengharapkan misalnya pujian atau mendapatkan imbalan atau apapun. Itu memang murni ikhlas, begitulah ikhlas. Kita yakin suatu hari nanti apa yang kita lakukan itu ya bakalan kita dapatkan lagi gitu, apa yang sudah kita yakini itu gitu. Mungkin seperti itu ya dalam pembelajaran kali ini untuk proses segitiga restitusi kalau kita hubungkan dengan agama kita gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang murni ikhlas, murni karena Allah gitu ya. Mungkin begitu sulit untuk dibuat itu karena dia bersifat abstrak kalau yang untuk keagamaan gitu. Jadi kalau di sekolah kita ini kita memang menumbuhkan yang abstrak itu di dalam diri seorang anak ya, seperti itu. Mungkin itu penutup ya penutup untuk kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Mohon maaf segala kesalahan dan juga kesilapan. Kalau kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri ya Bapak dan Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kegiatan kita ini membawa keberkahan
dan bermanfaat untuk kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Nah, di sini pesannya sama-sama kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun kita seorang guru, tidak menjamin kita lebih baik dan sama-sama kita introduksi diri, sama-sama memperbaiki diri. Intinya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir kita harus melihat anak kita itu memiliki keahlian ya, memiliki keahlian dan kemampuannya masing-masing gitu. Kita tidak boleh menjudge ya, mungkin pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Anak bandel itu jadi apa dia nanti, tidak seperti itu. Setelah saya mengikuti guru penggerak, saya percaya bahwa setiap anak ini punya keahlian masing-masing gitu ya. Tugas kita juga tidak untuk memaksa, tidak untuk memaksa anak itu mengikuti kehendak kita, tidak. Tetapi kita di sini menuntun, bukan menuntut ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih kembali Bu Rika. Oke. Terima kasih untuk ilmunya. Mungkin itu sebagai penutup ya Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.